Halo dok, Halo. banyak yang nanya nih, apakah bayi boleh disunat dok? Jangankan bayi, bapaknya bayi juga boleh disunat loh. Jadi gini Moms and Dad, pada bayi di bawah 1 tahun, banyak sekali yang mengalami phimosis. Nah, phimosis ini adalah satu keadaan di mana kepala penis tidak bisa keluar secara optimal dikarenakan kulitnya yang lengket atau terjadi penyempitan di ujungnya. Sehingga banyak sekali kotoran-kotoran yang mengendap di kepala penis. Nah, ini yang suka menyebabkan anak-anak yang mengalami phimosis mengalami penyakit seperti infeksi saluran kencing dan infeksi-infeksi lainnya. Dan dengan sunat itu adalah satu upaya untuk mengurangi infeksi saluran kencing dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi pada bayi itu sangat dianjurkan untuk khitan. Umur berapa? Dari umur 7 hari sudah boleh dilaksanakan khitan. Nah selanjutnya nih dok, kalau bayi kan masih menggunakan popok, apakah aman untuk disunat dok? Ya, bayi yang masih memakai pampers atau popok sudah diperbolehkan untuk khitan. Dan jangan khawatir Moms and Dad, prinsipnya yaitu tidak ada kontak antara penis yang sudah disunat dengan pampers tadi. Nah, cara gimana? Yaitu dengan menggunakan celana pelindung yang dipakai sebelum menggunakan pampers. Jadi, penis, batok pelindung, baru menggunakan pampers. Nah, jadi jangan khawatir Moms and Dad. Umur berapapun anak-anak yang masih memakai pampers, tahunkah, 2 tahunkah yang masih memakai pampers, bisa dilaksanakan proses khitan. Dan yang paling penting tetap dijaga kebersihannya ya Moms and Dad ya. Kelembabannya diperhatikan juga, karena kalau terlalu sering menggunakan pampers juga batok juga kan terlalu lembab ya. Dan harus rutin dicek sehingga pampers bisa diganti secara berkala. Lalu berapa lama rata-rata penyembuhan di setiap metode sunat yang dimiliki oleh Sirkum dok? Ya, masing-masing anak memiliki proses penyembuhan yang berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi secara umum penyembuhan itu berkisar antara 2 sampai 3 minggu, bahkan bisa lebih kurang. Ada anak-anak yang khitan bayi seminggu sudah mengalami penyembuhan yang optimal. Ada juga yang lama, tergantung dari masing-masing anak. Ukuran penis juga. Dan yang mungkin yang sering dialami, kenapa kok lebih lama sembuhnya ini? ya itu pada anak-anak yang mengalami phimosis ya. Dikarenakan kepalanya yang lengket, ketika laksanakan khitan, maka akan muncul getah-getah di kepalanya. Nah ini yang akan terlihat seperti lama sembuhnya. Padahal itu hanyalah getah-getah yang menumpuk di kepala. Dan Moms and Dad tidak usah khawatir, kami akan menyampaikan nanti cara-cara bersihkan getah-getah yang menempel di penis dedek tersebut, sehingga penyembuhannya bisa menjadi lebih cepat. Seperti yang disebutkan, keunggulan metode yang dimiliki Sirkum itu bisa langsung mandi dan terkena sabun. Tapi nggak boleh berendam, apakah aman jika langsung mandi dok? Ya, untuk metode super sealer yang di klinik Sirkum Bayi Mataram Ciputra, ini sangat-sangat aman buat anak yang dikhitan dan juga untuk orang tua dalam perawatannya. Karena apa? Setelah disunat, anak bisa mandi seperti biasa, bisa kena sabun seperti biasa, dan tidak boleh merendam itu adalah fungsinya untuk menjaga lem biar tetap menempel dulu secara optimal. Mungkin di atas seminggu sudah bisa seperti biasa. Dan hebatnya, selain boleh mandi, boleh kena sabun, dan juga sudah boleh beraktivitas seperti biasa, seperti sekolah dan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana nih dok penanganan anak yang udah takut duluan ataupun tantrum saat di dalam ruang tindakan? Ya, jadi anak nangis, anak takut adalah hal yang wajar. Moms and Dad tidak usah khawatir. Yang paling penting adalah Moms and Dad, mungkin tips-tipsnya ya, sebelum melaksanakan khitan, Moms and Dad sudah melaksanakan sosialisasi sebelumnya. Dedek akan dikhitan ya, prosesnya seperti ini, seperti ini. Jadi anak terus disosialisasi sehingga mereka siap. Dan untuk Moms and Dad tidak usah khawatir anak melawan atau tantrum ya. Orang tua bisa masuk ke dalam menemani anak, menenangkan anak, mengajak ngobrol anak ya. Dan kita juga memiliki tim yang ramah sehingga bisa mengurangi stres pada anak ya. Jadi gak usah khawatir. Apabila pasien sedang mengalami batuk pilek, apakah bisa disunat dok? Atau adakah kondisi yang mengharuskan pasien menunda tindakan sunat dok? Batuk pilek kan kepala atas ya, sedangkan sunat kan kepala bawah. Jadi boleh-boleh saja. Tapi ada beberapa keadaan tertentu di mana batuk pileknya sertai dengan panas atau demam. Tapi mungkin batuk pileknya nggak ada, tapi panasnya ada. Dan kita selalu menganjurkan pada orang tua untuk menunda anak untuk melaksanakan proses khitan. Karena apa? Proses khitan itu akan menyebabkan anak masalah nggak nyaman ya. Mungkin ada nyerinya pasca khitan segala macam. Ketika anak demam, mungkin akan double rasa nggak nyamannya. Nah, jadi lebih baik pada keadaan anak yang panas dilaksanakan penundaan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk batuk pilek, gaskeun. Apakah pasien harus konsultasi terlebih dahulu dok sebelum tindakan? Jadi untuk orang tua yang memiliki waktu yang padat, yang susah untuk mengontrol anaknya sebelum dikhitan, ya bisa menggunakan via call center. Jadi cukup via WA dikirim ke petugas kita. Nanti kita akan lihat secara langsung. Dan buat moms and dad yang pengen langsung memeriksakan anaknya
sebelum disunat bisa langsung datang ke Sirkum Bayi Mutiara Cikutra. Nanti akan diperiksa oleh tim kita, ya, tim kita. Apakah Dedek masih bisa menggunakan teknik kita super sealer atau harus menggunakan metode khusus? Karena ada beberapa anak-anak yang tidak bisa menggunakan metode sealer, ya, seperti anak gemuk atau keadaan yang lain-lain, ya. Dan ataukah ada keadaan tertentu lain yang harus diperiksa dulu di rumah sakit dan segala macam. Tapi secara umum, mau via call center, oke, mau langsung ke sini, boleh. Buat moms and dad, sangat dianjurkan untuk menginginkan anak kita sedini mungkin, terutama saat masih bayi. Karena bayi itu pertama memiliki proses penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan anak-anak yang sudah besar. Kedua, bayi banyak mengalami yang namanya phimosis, sehingga dengan melaksanakan hitan akan mencegah keadaan-keadaan berikutnya seperti infeksi kencing dan infeksi lainnya. Dan yang ketiga, bayi ini tidak seperti anak-anak gede lainnya, Bu. Gak usah dibeliin hadiah macam-macam. Habis sunat kasih ASI, udah beres. Nah, jadi akan lebih efektif. Tapi jangan usah khawatir, mau bayi, mau anak, mau udah gede, bisa disunat umur berapa. Tinggal datang ke Sirkum Bayi Mutiara Cikutra. Oke, terima kasih ya, Dok. Sama-sama.